Halo, perkenalkan saya Jessica Ria Kusubandrio. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan dari laporan praktikum fisiologi tumbuhan, yaitu acara ke-6 dengan judul Hubungan Tumbuhan dengan Lingkungan Biotik dan Abiotik. Pada acara kali ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui simbiosis pada tumbuhan. Yang kedua yaitu mengetahui adanya bioritme atau ritme pembungaan pada tumbuhan. Dan yang terakhir untuk mengetahui adanya gerak pada tumbuhan. Pada acara ini akan ada 3 perlakuan, yaitu mengenai simbiosis, mengenai bioritme, dan yang terakhir mengenai gerak tumbuhan. Masuk pada perlakuan yang pertama, yaitu ada simbiosis pada tumbuhan. Jadi simbiosis sendiri itu menurut dari Sukmawati dan Asriani merupakan adanya interaksi antara dua makhluk hidup di mana yang terjadi pada kehidupan dan berada pada suatu lingkungan tertentu. Nah, salah simbiosis itu terbagi menjadi 3, ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pada kali ini akan membahas tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu jenis simbiosis dari dua makhluk hidup atau dua organisme, di mana mereka memiliki sifat atau simbiosis ini memiliki sifat yang saling menguntungkan. Artinya dua makhluk hidup tersebut saling menguntungkan satu sama lain. Metode pada simbiosis yaitu tidak ada alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara kerjanya yaitu pengamatan pada bintil akar. Nah, pada pengamatan ini, jadi bintil akar dengan akar itu sendiri itu merupakan simbiosis mutualisme. Nah, bintil akar itu memiliki fungsi untuk mengikat unsur nitrogen di dalam tanah. Dan akar sendiri atau tumbuhan itu kan membutuhkan nitrogen untuk dalam perkembangannya atau pertumbuhannya. Nah, sehingga di sini mutualisme karena tumbuhan sendiri tidak dapat melakukan fiksasi atau tidak dapat memproses dari nitrogen. Sementara si bintil akar juga yaitu rhizobia, ada bakteri rhizobianya di situ, di mana bakteri rhizobia itu juga tidak dapat melakukan fiksasi nitrogen ketika dia tidak menempel atau berada pada inang akar. Sehingga kedua ini adalah simbiosis mutualisme karena ketika rhizobia itu menempel pada akar, kemudian dia dapat melakukan fiksasi dari nitrogen, dan nitrogen sendiri akan digunakan oleh tumbuhan atau diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan atau dalam pertumbuhannya, sehingga keduanya adalah simbiosis mutualisme. Nah, hal ini sesuai dengan teori menurut Sari dan Prayudyaningsih tahun 2018 bahwa bintil akar itu terbentuk melalui interaksi tumbuhan dengan bakteri rhizobia yang kemudian akan menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil di akar. Nah, cobaannya kedua yaitu ada bioritme pada tumbuhan. Pada percobaan ini digunakan tanaman atau tumbuhan dari Wijaya Kusuma atau bunga Wijaya Kusuma. Sama seperti sebelumnya, metodenya tidak ada alat dan bahan karena dilakukan cara kerja berupa pengamatan. Berikut dapat dilihat, jadi pengamatannya adalah mengenai pembungaan atau mekarnya dari bunga Wijaya Kusuma. Nah, sebelumnya diketahui ada beberapa teori. Jadi menurut Sugito tahun 1994, jadi foto ada yang disebut foto periode, yaitu merupakan rasio relatif antara panjang waktu penyinaran matahari pada siang hari dan malam hari. Fotoperiodisme ini merupakan tanggapan perkembangan tumbuhan vegetatif dan reproduktif. Nah, kemudian menurut Thais dan Seinegar tahun 2002, tanaman itu dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan dari fotoperiodiknya, yaitu tanaman hari panjang dan tanaman hari pendek. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan, dapat sambil dilihat bahwa ada video cuplikan yang merupakan tahap pembungaan dari bunga Wijaya Kusuma. Nah, pembungaan ini terlihat jadi bunga Wijaya Kusuma ini hanya berbunga pada saat malam hari. Jadi dia tuh sekitar pukul 8 sampai jam 10 malam baru memulai pembungaan, dan maksimum mekar secara keseluruhan itu diperkirakan pada sekitar jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Dan ketika matahari terbit atau sebelum matahari itu terbit, bunga ini akan mengucut kembali. Nah, hal ini membuktikan bahwa bunga dari Wijaya Kusuma ini termasuk dalam bunga tanaman pendek atau bunga hari pendek. Nah, jadi Wijaya Kusuma itu merupakan salah satu jenis kaktus, dan dia proses pembungaannya itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Jadi ada seperti musim, kemudian ketersediaan air, dan suhu, kelembapan serta cahaya. Jadi bunga Wijaya Kusuma itu tidak secara
rutin, maksudnya tidak tiap hari melakukan pembungaan atau mekar, tetapi hanya pada saat waktu tertentu dan hanya pada malam hari. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Thais dan Zeineker tahun 2002 bahwa tanaman hari pendek itu hanya akan berbunga pada hari dengan siang yang pendek, atau pembungaan dipercepat oleh hari yang pendek. Masuk ke perlakuan yang terakhir atau percobaan yang terakhir, yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan ada beberapa teori atau tinjauan pustaka sebelumnya, yaitu yang pertama, gerakan yang dilakukan gerakan pada tumbuhan itu hanya dilakukan pada bagian tertentu. Jadi gerakan pada tumbuhan itu berbeda dengan makhluk hidup atau hewan dan manusia karena hanya pada bagian tertentu saja dan tidak bergerak secara aktif. Misalnya hanya di bagian ujung tunas, di ujung akar, bagian lembar daun tertentu, dan gerakan tumbuhan ini hanya dapat diamati dengan adanya pertumbuhan pada daerah tersebut atau menuju ke arah tertentu. Dan berdasarkan dari sumber rangsangnya, gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua secara besar, yaitu gerak endonom dan gerak etionom, di mana dapat dilihat dari tabel, yaitu gerak tumbuhan etionom sendiri itu dibagi ada tropisme, taksis, dan nasti. Sementara endonom itu tidak dibagi atau itu merupakan gerak spontan. Gerak endonom sendiri itu merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi gerak endonom itu disebut juga sebagai gerak autonom. Sedangkan dari gerak etionom itu merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan seperti adanya cahaya atau adanya gravitasi. Masuk ke dalam metode, jadi pada percobaan ini alat dan bahannya juga tidak ada, dan cara kerjanya adalah pengamatan pada tanaman putri malu. Nah, jadi tanaman putri malu ini memiliki gerakan berupa respon ketika ada sentuhan atau ada tekanan. Daun dari putri malu itu akan menguncup atau akan merapat. Bisa dilihat cuplikan dari video berikut. Jadi dilihat ketika ada suatu tekanan yang dilihatkan yaitu melalui pensil, di mana letak atau tekanan yang ada diletakkan tekanan di situ atau adanya tekanan pada bagian tersebut, maka daun putri malu di bagian itu akan melakukan respon berupa menutupnya daun tersebut masuk ke dalam gerak dari gerak nasti. Nah, jadi berdasarkan dari teori, gerak nasti itu merupakan gerak bagian tumbuhan karena adanya pengaruh rangsangan. Rangsangan pada putri malu tersebut merupakan rangsangan tekanan atau sentuhan. Nah, arahnya tetapi tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Secara lebih detail, gerak nasti pada putri malu ini merupakan gerak dari tikmonasti. Nah, tikmonasti sendiri merupakan gerak nasti karena adanya rangsangan mekanis tadi berupa sentuhan atau tekanan. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, berikut merupakan kesimpulan yang dapat dilihat pada halaman berikut. Berikut merupakan daftar pustaka untuk teori-teori yang saya gunakan untuk membantu membahas. Baik, terima kasih atas waktunya untuk menyimak dari laporan acara 6. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.